Berharap dengan akhir Ramadan juga kita dipertemukan dalam keadaan sudah diampuni mata taqaddama yang terdahulu, sebagaimana sudah diberi pengantar tadi. Kita coba sama-sama mendengarkan apa yang ditulis oleh penulis buku ya Imam Tohawi. Ya, apa itu bacanya ya? Coba mana kita mulai? Matnu itu matan. Udah jadi bahasa Indonesia. Udah kebayang matan. Kalau ada kayu jati atau kayu apa saja, tengahnya itu matan. Dalam konteks kajian, ada matan, ada syarah. Kalau umpamanya pernah lihat buku Alfiyah atau apa saja yang di halaman bagian tengah, itu namanya matan. Matan itu adalah ya isi buku yang ditulis oleh si penulisnya. Tapi kemudian ada orang lain yang mensyarah itu di pinggirannya. Pinggiran dari atas, kiri, kanan, bawah, itu namanya syarah. Diberi lambang shin, kola syarih. Kalau yang matannya langsung ditulis oleh penulis, maka diberi isyarat dalam narasinya, kola pakai sod, musonnif. Kalau buka tafsir Zamakhsyari kayak begitu. Imam Zamakhsyari tafsiran terhadap ayat-ayat Quran itu di tengah. Dia dari ulama Mu'tazilah. Digelari sebagai pendekar balaghah. Pendekarnya. Kalau di kita kan pendekarnya Pak Jamal. Jadi kalau nggak ada dia, nggak ada balaghah gitu kurang lebih. Ready pendekarnya. Pak Sukoco asisten pendekar gitu. Nah di Damasari itu di kiri kanan atas bawahnya samping itu samping halaman itu namanya syarah. Yang mensyarah itu justru musuhnya dalam berpikir teologis. Namanya Ibnul Munayir. Kalau Zamakhsyarinya dari Mu'tazilah, Ibnul Munayir ini dari Sunni, Ahlus Sunnah, Asy'ariyah teologinya. Ayat-ayat tertentu yang rentan dengan takwil maka dikomentari oleh si komentatornya, yaitu si Ibnul Munayir sebelahnya. Apa kata dia? Zamakhsyari di sini nih sesatnya. Gitu. Zamakhsyari di sini nih kelirunya. Sesat. Bahkan saya temui kafirnya di sini. Dalam dunia ilmu pengetahuan biasa. Soal kafir memang enggak sesungguhnya kan ada di sisi Allah. Bagi kita yang membaca, mengikutinya, harus mampu mengolah, memposisikan diri. Bagaimana? Nah, itu sebagai informasi ilmiah. Apa argumentasinya gitu. Oke. Matnul akidah atau hawiyah. Matan akidah atau hawiyah. Matannya. Karena belum ada syarahnya.
Apa isinya? Bayanu aqidati ahli sunnah wal jamaah. Menjelaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri kelompok. Kelompok ya umat Islam seluruhnya. Lawannya ahlul bid'ah gitu. Mana ahlus sunnah? Yaitu yang berjalan pikiran teologisnya dengan Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para imam mazhab yang berafiliasi, berstandar murni kepada apa namanya, itu ahlus sunnah wal jamaah, kepada Rasulullah. Sumbernya Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Lil Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi. Kalau mazhab fikihnya Hanafi. Mazhab fikih Hanafi termasuk aliran rasional. Fikih secara garis besar ada dua aliran. Pertama, ahlul hadis, aliran hadis, yaitu ulama-ulama fikih yang ada di Hijaz, wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz itu Mekah, Madinah. Karena kehidupan mereka zaman Nabi berstandar pada hadis, Nabi tidak ada berstandar kepada keterangan para sahabat, terus tabi'in. Maka oleh para penulis di ensiklopedia ditemukan itu dia karakteristik aliran fikih alul hadis. Yang kedua ada ahlur ro'i, di mana itu di Irak, tepatnya di Basrah. Yang kemudian disebut sebagai Imam Hanafi, memang di sana tinggal. Dia melihat hadis karena jauh dari Hijaz, dianalisis sesuai dengan rasio. Contoh, hadisnya sama, tapi sikap fikihnya berbeda. Apa itu? La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat. Kalau begitu tuh menurut fikih la-nya pertama la yasihu, tidak sah. Yang kedua la yatimu, tidak sempurna. Itu makna la. Tidak sah sholat, itu yang umum dipakai. Kecuali pakai Fatihah. Di sana diolah oleh Abu Hanifah. Ini kan nggak ada keterangan. Lagi sendiri apa jamaah. Tuh ro'yunya, aspek pendapatnya. Maka muncul pertanyaan. Kalau berjamaah si makmum wajib baca Fatihah juga apa enggak? Terus berputar akalnya. Akhirnya di majelisnya si Abu Hanifah memberi fatwa, makmum tidak wajib baca Fatihah. Karena hadisnya yang tadi juga. Ya, apa itu? Nggak ada keterangan lagi jamaah. Besoknya didemo oleh murid-muridnya bahwa dia merubah agama. Berfatwa makmum nggak wajib Fatihah. Dikeroyok ke rumahnya, dihadapi di depan pintunya. Kalau kalian, kata Imam Hanafi, kalau kalian mau berdebat denganku, jangan keroyokan. Susah. Kalian angkat satu orang juru bicara. Gimana, setuju nggak? Setuju.
Maka apa kata juru bicara berarti apa kata kalian? Setuju? Setuju. Loh, kalau begitu apa perlunya makmum baca Fatihah? Kan udah dibaca sama imam. Imam itu juru bicara loh, menghadap Allah. Hadis imamukum wafdukum. Imam kalian adalah utusan kalian kepada Allah. Tuh gitu. Baru kita bersikap mau yang mana? Mau yang ahlul hijaz, yaitu walaupun makmum wajib baca Fatihah. Karenanya la sholata la nafilil jinsi. Sholat sunat kayak terawih harus baca Fatihah. Nah, itu sepintas terkait dengan fikih. Dari aspek fikih, Abu Ja'far at-Tahawi ini dia rasional. Disebutkan Al-Hanafi. Diwafatkan tahun 321 tambah 510. Ini kan Hijriah. Kurang lebih begitu. Jadi tahun 800-an 70 selesai. Berikutnya selesai. Ya. Terus ini masih covernya. Terus nih tarjamatul imam. Tarjamah itu biografi, bahasa Arabnya tarjamah. Ya, tarjamatul imam Abi Ja'far at-Tahawi rahimahullah. Huwa Ahmad ibnu Muhammad ibni Salamah. Kan ada tuh Salamah, itu marga gitu kurang lebih. Maka terus dikasih kunyah Abu Salamah. Bergeser itu lidah jadi Basalamah. Tadinya Abu Salamah. Ini jadi ingat kebuli ini. Ada Basalamah. Sama ada orang Bahmid, itu marga. Bahmid itu dari Abu Hamid. Nah, ini kita ketemu. Ahmad putra Muhammad putra Salamah Abu Ja'far at-Tahawi. Jadi dia namanya Abu Ja'far. Abu Ja'far pun bukan nama. Kalau yang pakai Abu itu kecuali Abu Janda. Nah, itu namanya kunyah. Kunyah itu apa? Abu. Ummu kunyah. Nabi Muhammad kunyahnya Abul Qasim. Muhammad namanya. Terus belakangnya Al-Amin. Amin itu lakob, gelar. Itu struktur dalam bahasa Arab. Al-Azdi. Azdi nama tempat. Al-Hanafi. Fikihnya. Al-Masri. Orang Mesir. Udah. Abu Ja'far at-Tahawi orang Mesir. Al-Imam. Dia seorang imam. Al-Muhaddis. Ahli hadis. Al-Faqih. Ahli fikih. Kalau kita ini ahli waris semua. Ya. Ahli hadis enggak, ahli fikih enggak ada ahli. Ya. Wulida sanat mi'atain tis'a wasalasin. Dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. Akhazal ilma, akhaza mengambil. Digandeng sama ilmu, belajar. Itu bahasanya akhazal ilma.
Bahkan ada lagi talammaza dari tilmiz, artinya bermurid, maksudnya belajar. Banyak ungkapan. Akhazal ilma an salasimi'ati syekh takriban. Dia belajar kepada 300 syekh, guru. Orang alim itu syekh. Kurang lebih 300 guru. Di orang-orang alim sekarang dibanding orang alim dulu nggak seberapa. Kalau dulu multi talenta seorang, dia bisa ahli akidah, ahli fikih, ahli filsafat, bahkan astronomi, bahkan yang lainnya banyak. Oleh karena itu, ijtihad pada waktu itu ijtihadnya personal, individu. Kalau sekarang nggak bisa. KB, keluarga berencana, apa hukumnya ya? Harus melibatkan banyak personal, banyak disiplin ilmu. Ada dokternya, ada biologinya, yang lain-lain. Jadi nggak ada sekarang. Ijtihad pribadi itu tertutup karena kemampuan keilmuannya tidak mumpuni. 300 syekh. Syekh itu pada mulanya artinya tua dalam aspek umur. Tapi berkembang kemudian syekh artinya tua dalam aspek ilmu walaupun masih muda. Maka dipanggil syekh. Dan kata syekh itu yang dipakai dalam istilah akademik di Mesir. Itu orang alim kalau dipanggil syekh. Maka rektor Al-Azhar dibahasakan syekh, Syekhul Azhar. Tapi kalau di Indonesia syekh murah. Ya. Apalagi kadang-kadang suka bercanda syekh. Nah, syekh. Mana syekh? Wa bari'a bil hadis. Bari'a ini mahir dalam hadis. Tentu dengan ilmunya. Wa bil fikhi. Fikihnya juga ahli. Ala mazhabil Imam Abi Hanifah. Sesuai dengan mazhab atau sealiran dengan mazhab Hanafi. Lahu tasanif muta'addidah. Banyak sekali karangannya. Minha muskilul asar. Di antaranya problematika asar. Asar itu hadis yang nggak sampai kepada Nabi. Sampainya kepada sahabat. Asar. Wa ma'anil asar. Ma'ani itu makna-makna asar. Tufiya rahimahullahu. Coba diangkat sedikit ya, di Mesir. Wafat di Mesir tahun 321. Berikutnya. Nah, itu yang di kopian kosong memang begitu asli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muqaddimah kayak ini. Qala al-'allamah hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi. Al-'allamah kalau di Indonesia kan itu alim banget. Kalau kita profesor. Hujjatul Islam ini gelar laqab ya sebagai pembela Islam. Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi di Mesir rahimahullah. Haza zikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ini buku maksudnya menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ala mazhabi fuqaha ilmillah, berdasarkan ya mazhab para ahli fikih fuqaha, para fuqaha, ahli fikih boleh ulama fikih al-millah. Nah, millah ini. Millah artinya agama. Ada satu lagi yang dipakai nihlah. Millah, nihlah. Nihlah aliran-aliran. Iya.
aliran Abi Hanifah. Siapa itu An-Nu'man bin Sabit? Namanya Abu Hanifah, ini Nu'man bin Sabit, Kufi, orang Kufah, Irak. Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Ini juga tokoh fikih ya, aliran yang senapas dengan Abu Hanifah. Siapa itu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari? Siapa lagi? Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kalau populernya Imam Syaibani. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga keridhaan Allah tercurah kepada mereka semua. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin. Waunya wau ataf. Berikutnya zikru bayani akidah. Maka wama itu wa zikru ma gitu takdir. Atafnya ke sana. Ya. Dan juga buku ini menyebutkan akidah para usuliddin, orang-orang yang memiliki keilmuan, dasar-dasar agama. Nah ini menarik. Kalau disebut usuluddin terus diterjemahin dasar-dasar agama, rada janggal. Itu adalah kata lain dari ilmu akidah. Ilmu akidah, aspek teologi dalam pandangan Islam, ilmunya sebutannya banyak. Pertama ilmu tauhid, karena berbicara tentang keesaan Allah. Berargumentasi, berdalil bahwa Allah itu esa. Yang kedua akidah. Akidah juga seperti dijelaskan kemarin. Harfiahnya ikatan kepada Allah. Allah itu esa. Yang ketiga usuluddin. Ilmu yang membicarakan dasar-dasar agama. Sehingga menjadi cabang ilmu. Sebutan ilmu, nama ilmu. Kalau diartikan ke Indonesia dasar-dasar agama, beda. Ya, masih banyak lagi yang saya lupa sebutan. Ilmu kalam. Bukan kalam dalam ilmu ma'ani, ada khobar, ada insya. Kalam memang berbicara. Karena dalam rangka membuktikan keesaan Allah, mempertahankan dan menjawab tuduhan musuh-musuh, itu perlu kalam, argumentasi. Maka ilmunya disebut ilmu kalam. Nah, ini yang dipakai usuluddin. Ya. Wa yadinu nabihi rabbal alamin. Dana yadinu. Yakni menganut agama Rabbil alamin. Oke. Kita teruskan. Baru naqulu fi tauhidillah, kami berpendirian. Berkata maksudnya berpendirian. Dalam konteks mentauhidkan Allah dan meyakini atas dasar taufik Allah 1 sampai sekian banyak. Ini dia basic pendapatnya. Apa itu? Innallaha wahid. Allah itu esa. La syarikalah. Tak ada yang serupa dengan apapun. Tak ada yang serupa. Pertama, zatnya nggak ada yang serupa. Kedua, sifat-sifatnya. Yang ketiga, af'alnya, perbuatannya nggak ada yang serupa. Harus itu. Satu tuh. Kedua, walasai amis loh. Sama ini isinya sebenarnya. Tak ada satupun yang serupa dengannya. Dengan Allah. Dari 3 aspek. Zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya. Nggak ada yang serupa. Walasai ayuk jizuhu. Tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Melemahkannya. Wala ilaha ghairuhu.
Tidak ada Tuhan selainnya. Tuhan kan dari aliha, ilah. Aliha artinya taat. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada yang pantas ditaat. Kecuali Allah. Allahnya nggak ketemu, kan dikirim Nabi. Lalu diberi kitab suci. Yang kelima, qadim. Bila tidak. Qadim tak ada awal. Qadim tak ada awal. Ciptaannya ini ada awalnya. Kalau qadim tak bermula. Kalau kita bermula. Daim. Daim artinya kekal. Bilantiha. Tanpa batas. Jadi tak ada satu waktu saat di mana Allah pernah nggak ada gitu kurang. Dan tidak ada waktu masa di mana Allah akan tidak ada. Itu namanya daim, bilantiha. Qadim, ada awalnya. La yafna wala yabid. Yafna binasa. Dia tidak binasa. Wala yabid. Sama binasa. Tidak binasa. La yakunu illa mayurid. Ini menarik. Bagian dari akidah kita. Ini dulu diartikan. Tidak ada sesuatu kejadian kecuali apa yang dia kehendaki. Jadi kalau Lapindo itu atas kehendaknya. Tsunami, gunung meletus, gempa, itu kehendak. Semua yang terjadi atas kehendaknya. Dan nggak terjadi kalau dia nggak berkehendak. Gambaran ekstrim dalam Al-Quran, tak ada satu daun pun yang gugur di malam hari kecuali atas kehendak Allah. Gitu. Maka ini yang hemat saya menjadi basic mensikapi fenomena yang terjadi. Fenomena kehidupan berbangsa, itu kehendak Allah. Dia yang kalau kehendak dia pasti ada hikmahnya. Kalau kehendak dia pasti positif. Cuma itu kan cara dia. Bagaimana Allah ingin menjadikan hambanya sabar, kan cara dia dikasih musibah biar dia sabar. Gitu. Supaya bersyukur dikasih nikmat. Cara. Maka wilayah cara ini yang bisa diintervensi. Nggak bisa. Posisi kita hanya menerima. Menerima. Itu hubungan seorang hamba kita ini kepada dia sebagai Tuhan. Terima aja. Kayak model anak kecil sama orang tuanya. Anak kecil sudah terima aja. Lagi main pisau diambil. Jangan nangis. Tapi kan faktanya nangis. Kayak model kita gitu. Orang tua lebih tahu bahaya. Jangan main di pinggir sumur. Bahaya, padahal dia senang. Ya, 8. La tablughuhul awham wala tudrikuhul afham. Allah itu tak dapat dicapai oleh imajinasi. Nggak bisa. Wala tudrikuhul afham. Juga tidak bisa didapat oleh konsep-konsep, pengertian-pengertian. Betapapun filosofnya dia umpamanya. Betapapun dalam pelajaran filsafat itu dianggap para filosof menemukan Tuhan, kebenaran yaitu Tuhan. Tuhan yaitu kebenaran. Yang mereka bahasakan dengan sang prima causa.
musabbibul asbab, penyebab pertama adanya alam semesta. Nah, nomor 8 ini rada susah, saya berilustrasi. Seseorang yang berpetualang terkait ketuhanan, pengen tahu, pengen dekat, pengen kenal kayak apa, pikirannya berpetualang. Semakin berpetualang, itu semakin tidak didapat. Nah, sesuatu titik yang maknanya tidak didapat, sampai pada suasana dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, itu sesungguhnya dapat. Dapat adalah tidak dapat. Dia berpetualang mencari sampai lemah untuk mendapatkan. Itu sebenarnya mendapatkan. Sehingga Abu Bakar ketika ditanya gimana, udah ketemu Tuhan belum? Nggak ketemu. Nggak bisa. Ibadah udah luar biasa. Nggak ketemu juga. Sehingga kata para cendekiawan, zaman itu ada ungkapan begini. Al-ajzu anil idrak huwal idrak. Ajzu lemah, tak mampu menemukan, itu adalah menemukan. Kita tak mencari, tak menemukan. Dia mencari, tak menemukan. Tak menemukannya yang mencari dan yang tidak mencari sama apa enggak? Gitu kurang lebih. Beda dong. Jadi semakin dicari, itu uniknya. Semakin enggak ketemu. Saat enggak ketemu namanya lemah. Ungkapan tadi, tidak mampu menemukan, itu adalah ketemu. Wah, unik. Maka kalau bahasa teologisnya yang lain, Farid, Allahu Farid. Allah itu unik. Uniknya, kalau ini jari saya ini, saya coba tanya, bergerak apa diam? Diam. Tapi kalau begini, bergerak. Mungkinkah bergerak dan diam bersatu pada saat yang sama? Enggak mungkin. Pecah kepala. Gerak juga, diam juga. Ya. Pergi juga, pulang juga. Dua yang berlawanan dalam konteks makhluk itu nggak bisa bersatu dalam satu taat. Tapi uniknya Allah. Allah itu huwal awal wal akhir. Waz zahir wal batin. Tuh. Yang pertama dia bergabung pada dirinya. Yang terakhir dia lahir batin. Kembali ke 8. La tablughuhu al-auham. Nomor 3, jam'u waham. Waham itu sabaquz zihni. Batas akal kita berpikir, rasio kita, itu sampai lantai 6. Tingkatan, umpamanya tingkat taraf berpikir sampai 6. Tetapi kemudian mencoba meneruskan, nah itu namanya waham. Itu auham. Hayalan pada mulanya. Oleh hayalan pun, imajinasi pun, Tuhan nggak bisa dicapai. Oleh karena itu ketika ada orang-orang dukun lah itu, yang nyeleneh, saya udah bicara sama Tuhan. Itu mental dari model telinga-telinga kita yang beriman. Oke, berikutnya Pak. Banyak ini. Nah. 9 Pak, tadi baru 8. Itu dia 9.
Wala yusbihul anam. Anam itu insan. Tidak serupa sama manusia. Udah paham itu? Pak manusia. Allah nggak lupa, manusia lupa. Allah tahu, manusia nggak tahu. Allah ngelihat, manusia nggak ngelihat. Nggak ngelihat seperti yang ngelihatnya Allah. Pak Jamal bisa nggak tampilkan ayat yang berbunyi laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Begitu kalau nggak salah. Ayat yang sering dipakai bahwa Allah itu berbeda sekali dengan apa saja. Perbedaan menonjol pertama, kalau dia kan khalik, kita makhluk. Meja nih, ada yang bikin nggak? Ada. Sama apa enggak? Antara meja dengan yang bikin meja. Nah, sama. Laisa kamislihi syai'. Ini penting, Pak. Huwa samiul basir. Ya. Surat apa ya? Sebentar saya baca. Suara ayat 11. Oh, Syara ayat Asyura. Syura. Ya, Asyura ayat 11. Asad. Oh, ini dia. Laisa kamislihi. Kita artikan harfiahnya, apalagi udah belajar balaghah. Laisa tidak. Ka seperti. Misli seperti juga. Ya. Syai'. Syai'un itu jadi isim laisa. Tak ada satupun yang serupa dengan yang serupa dengannya. Karena ka memisli dua. Penugasan luar biasa, pokoknya kagak ada yang serupa. Belum dipaham. Saya berilustrasi. Saya tanya nih, ibu-ibu di sini nih. Ada yang mirip Syahrini apa enggak? Woi. Ada Ustaz. Ini enggak enak ini aku ngomong. Ada Bu Tati, Ustaz. Iya, betul. Aduh, Pak Sukoco. Masuk aja batal puasanya. Ini saya mau menjelaskan kamisli, hubungannya dengan Allah. Umpamanya kita di kelas, sekelas ada, jangan sekarang dikitnya. Ada 50 orang. Ibu-ibunya untuk 90%. Ada satu ibu-ibu yang mirip Syahrini. Ada satu. Maka kita hubungannya dengan Allah, jangankan serupa sama Allah. Serupa sama yang miripnya aja enggak. Itu dia yang dikandung oleh laisa kamislihi syai'. Paham? Jauh banget
Serupa. Itu dia laisa kamislihi syai'. Umumnya ketika kita cerita tentang bahwa Allah nggak ada yang serupa dengannya, berhenti di situ, laisa kamislihi. Nggak ada yang serupa. Itu namanya mutilasi ayat. Jangan berhenti di situ dong. Terusin wa huwas samiul basir. Ini kacamata teologi, ini ada dua informasi mendasar terkait teologi tentang Allah. Di satu sisi tak serupa sedikit pun, tapi kemudian ditutup dia itu maha mendengar, maha melihat. Kita mendengar nggak? Mendengar. Allah dengar nggak? Dengar. Sama apa enggak? Sama. Allah melihat. Kita melihat nggak? Melihat. Sama. Tuhan. Oleh karena itu, nggak selesai lagi. Oke, sama. Tapi jangan anggap sama seperti yang ada dalam pikiran kita. Itu membatalkan laisa kamislihi syai'. Dua-duanya harus dipadu. Tetapi para ulama teologi itu menjadi berselisih pendapat, melahirkan aliran. Maka jalan tengahnya kemudian ayat ini unik. Yang pertama, laisa kamislihi menginformasikan, diistilahkan dengan kata-kata tanzih. Membersihkan Allah dari sifat-sifat makhluk enggak serupa. Tetapi pada ayat wa huwas samiul basir ini memberikan informasi tentang pemikiran bahwa Allah itu serupa. Diformulasikan dengan kata tasbih. Belajar tasbih kita serupa. Di satu sisi kagak serupa banget, di sisi lain serupa. Unik apa enggak? Itu dia. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau kita teruskan, aspek serupa ini sebenarnya titik yang dituju oleh para sufi untuk memberikan potensi manusia bisa bersatu dengan Allah. Dan kalau diteruskan lagi, oh boleh jadi di diri manusia ada unsur Allah, yaitu ruh. Ruhnya ruh siapa yang ada di kita? Ruh Allah. Dengan ruh ini maka semua manusia bukan cuma hidup, tapi organnya menjadi masih punya potensi. Ya tidak. Mata jadi ngelihat karena ada ruh. Telinga mendengar, otak berpikir, hidung mencium. Belum lagi yang lain. Itu dia potensi yang dibawa. Belum lagi yang bersifat imaterial. Dia mencinta, dia merasa, dia mampu berimajinasi terhadap yang gaib pun. Ya mungkin tanpa ruh. Tanpa ruh namanya mati. Hilang. Nggak mendengar, nggak melihat, nggak mencium, nggak berpikir. Andai kata habis mati dikasih ruh lagi. Seperti banyak kasus Allah menunjukkan kedikdayaannya. Hidup lagi, ngomong lagi, ngelihat lagi. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi itu laisa kamislihi syai'. Tak ada satupun yang serupa dengannya. Itu namanya tanzih. Terus wa huwas samiul basir. Itu namanya tasbih. Kembali ke buku, Pak. Tuh, la yusbihul anam. Walaupun disebutkan anam. Coba Pak, lihat sebentar nomor 1 itu. Footnote nomor 1 di bawah. Saya punya buku ini. Oh, al-makhluqat. Iya, kembali lagi.
Nggak serupa dengan makhluk, nggak boleh serupa. Analogi tak serupa antara pencipta dan yang diciptakan apa saja. Umpamanya meja seperti tadi saya katakan. Yang bikin siapa? Orang. Ada keserupaan nggak antara meja sama orang? Itu saja nggak mungkin. Nggak mungkin. Mobil, jam tangan, apa saja nggak serupa. Iya. 10 hayun la yamut. Saya tanya nih, hayun artinya apa? Hidup. Salah. Siapa itu yang bilang hidup? Jadi bilang hidup. Apalagi surat Ali Imran yang pertama itu Hayu Al-Qayyum. Hayu itu maha hidup. Kalau kita hidup nggak maha karena akan mati. Satu. Yang kedua, dari kata hayun yang arti harfiahnya maha hidup, memberikan informasi semua yang diciptakan itu hidup. Nggak ada ciptaan Allah mati. Jangan dikira batu itu mati. Hidup dia. Apa indikator hidup? Berubah, bergerak. Betul? Itu jenazah tuh mati, nggak ada gerak. Batu itu berubah. Sesuai dengan keberadaannya, berapa lama durasi yang sudah dialami. Semakin lama, semakin tua, maka berubah jadi intan. Jadi batu akik. Hidup. Memberikan pelajaran kepada kita yang harus berpikir karena dikasih oleh Allah. Kita ini hidup, betul. Tapi baru dianggap hidup sesuai dengan Al-Hayyu kalau bisa menghidupi orang lain. Kalau cuma hidup sendiri, kaya, tapi nggak menghidupi orang lain, mati itu menurut pandangan agama. Ya tidak? Kayak sendirian di tengah kampung. Mati itu dia. Tetangganya nggak pada makan. Belum bisa menghidupi. Tanah itu bukan cuma hidup. Dia menghidupi. Ya apa tidak? Bapak Ibu mau bikin kacang hijau. Cuci. Terus ada sebagian kebuang. Belakang rumah kebuang. Lah besok jadi toge. Itu siapa yang bikin jadi toge? Tanah menghidupkan. Apalagi orang-orang BPN itu hidupnya dari tanah. Ya tidak. Ini ada orang BPN enggak kan? Ya ada. Kalau Batal puasa Pak Ustadz. tanah diukur-ukur dapat duit. Iya, betul ya. Nah, dibikinin sertifikat. Tetangga saya Pak Edi itu banyak sekali orang BPN. Saya boleh tanya ada masalah tanah ke dia itu. Suatu hari saya bilang, Pak, itu gimana teman saya punya sertifikat tapi nggak ada tanahnya. Bingung dia. Hah, coba saya lihat nanti saya cek ke kantor. Nah, kalau ada tanahnya mah kotor, Pak. Gitu. Sertifikat ada tanahnya kotor. Baru dia dasar. Gini Ustaz, dasar guru balagoh gitu Ustaz ya. Dasar itu dia. Oke, itu hayun. La yamut. Tidak mati. Kalau Tuhan mati luar biasa. Tuhan sekarang udah dibully Tuhan. Tuhan kamu mati. Itu luar biasa. Qayyum. Dari koma. Berdiri. Qaim. Orang.
terus di pola mubalaghah. Qaim itu asalnya qayyim. Jadi mubalaghahnya qayyum, sangat berdiri. Saya di depan kelas, dekat papan tulis berdiri. Sama nggak berdirinya saya dengan pas pampres? Beda. Sama nggak dengan berdirinya pas kibra? Beda. Berdiri penuh siap. Ya, ada kambing masuk ke halaman istana di dor. Nah, Allah terkait dengan segala ciptaannya qayyum. Apalagi la ta'khuzuhu sinah. Nah, jadi nggak ada satu peristiwa pun ibarat pengawal istana itu nggak ada, dia nggak tahu ada kucing masuk. Apalagi ada mahasiswa masuk, bawa bendera, turun. Ya, cuma nggak dengar lagi. Itu namanya qayyum. Dan itu disebut dalam ayat kursi. Ya, baru dijelaskan penguat sejak layanam, tidak tidur. Bapak Ibu pada punya rumah. Gak ada sudut-sudut yang alfa dalam pikirannya. Tahu dia. Tiba-tiba di meja ada tikus pas bangun sahur. Ini pasti tahu dia tempat masuknya di mana. Ya betul tidak? Itu kita terhadap rumah yang dalam tanda petik kita yang bikin. Apalagi Allah dengan jagat rayanya yang tak terjangkau oleh pikiran. Tahu dia. Ya, tahu nggak dia corona dari mana? Corona beneran? Tahu, nggak ada yang tahu. Kalau nggak tahu, bukan Tuhan. Oleh karena itu nggak masuk akal ada orang-orang diberi akal lalu dalam konteks Tuhan, bukan Allah. Bukan Allah. Tuhan secara harfiah ilah itu artinya taat. Kalau dia taat kepada atasan, membabi buta, mengenyampingkan Al-Quran, umpamanya, dia bertuhan tuh kepada akalnya, kepada nafsunya. Karena artinya taat Tuhan itu. 11. Khaliq bila hajah. Kalau ada ayat suka muncul di pertanyaan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Muncul pertanyaan nakal. Oh, jadi Allah butuh. Harus diibadahi. Gitu. Nah, ini ketemu jawabannya. Dia pencipta bukan karena dia butuh. Lah kok diciptakan? Sayang. Bukan cuma sayang. Ada sering saya suka sampaikan hadis qudsi, bunyinya begini. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah rahasia yang amat sangat tersembunyi. Udah rahasia tersembunyi lagi. Apa maknanya? Disimpulkan oleh para sufi, dia sendirian, belum menciptakan. Belum menciptakan apa-apa. Kan bisa itu diterima oleh pikiran. Berikutnya, fa'ahbabtu an u'raf. Aku rindu sekali untuk dikenal. Fakhalaqtul khalqa. Maka aku ciptakan makhluk. Fa'arafuni. Maka mereka kenal. Cacing kenal. Ikan kenal. Binatang semua kenal Allah. Tumbuhan kenal Allah. Manusia seharusnya kenal.
paling luar biasa, yang durhaka itu nggak kenal Allah, makanya turun derajatnya menjadi binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Pahami kenal. Kenal maksudnya adalah kenal kepada sunnahnya. Allah ciptakan api. Api kenal kepada Allah. Kata Allah, kau panas. Dia ikut panas. Itu namanya kenal. Dia ciptakan garam, gula. Enggak nuka, enggak. Saya enggak, kata garam enggak mau manis ya. Saya enggak mau asin, saya mau manis. Gula tukaran nih. Enggak ada. Itu maksudnya kenal. Dalam konteks selain manusia, binatang, dan tumbuhan. Ikan berenang, itu kenal. Kenal kepada sunnahnya. Oke, kita teruskan dikit ini. Menarik sekali. Manusia diberi potensi untuk kenal. Nggak dipakai, nggak kenal. Makanya jatuh sejatuh-jatuhnya kal an'am. Balhum adol. Lebih sesat. Jadi diciptakannya manusia ini bukan karena dia butuh. Setelah diciptakan, maka diberi tugas. Tugas berdasarkan makhluk yang diberi akal. Yang nggak diberi akal nggak punya tugas. Tugas yang ada pada manusia sebagai makhluk yang berakal bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan dia, si makhluk, agar Allah bisa memberikan balasan. Kalau nggak ada tugas, gimana Allah memberikan balasan? Allah memberikan balasan nggak kepada tumbuhan? Padahal baik sekali kebaikan Allah maksudnya. Ada pisang matang, petik, ada mangga, ada semangka, belum binatang. Kan untuk manusia semua. Itu maksudnya dia mencipta bukan karena butuh kepada ciptaan. Kita bikin meja, kita butuh sama meja. Ya, masa makannya mau lesehan mulu. Kita bikin apa saja. Terus rozik, dia pemberi rizki. Bila mu'nah. Mu'nah apa Pak Jamal itu di bawah Pak Jamal? Mu'nah, kalau yang saya tahu sih tanpa biaya, tanpa ongkos. Mana nomor berapa tadi? Khalifah. Nomor 3. nomor 3 ya. Kulfah. Oh, kulfah bukan khalifah. Akaf. Sama dengan la yukallifullahu nafsan. Ya. Iya, tanpa beban. Mu'nah beban. Iya, mu'nah ongkos dalam konteks keseharian kita. Iya. Nah, oke Pak, kembali ke nomor berapa tadi? Ya, nomor 11 ya. Khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah. Dia memberi rezeki tanpa beban. Udah paham? Rezeki luas sekali, luas sekali. Nggak ada yang nggak dapat rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi fis samawati wala fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nggak ada satu binatang melata pun, masuk cacing, masuk manusia. Binatang melata, kalau balaghahnya itu juz'iyah. Masuk tumbuhan, tumbuhan makan. Apalagi itu pohon yang algonema aglonema itu kan perlu nutrisi makan. Nah, Allah nggak merasa beban. Itu bila mu'nah. Yang ke-12 mumit, mati. Dia mematikan bila makhofah, tanpa takut. Apa ini ayatnya, saya lupa itu. Yang kita di bab tafsir itu sudah ketemu.
Paham maksudnya mumit, dia mematikan tanpa takut. Nabi dimatikan, dia nggak takut. Nabi semuanya itu udah mati. Dia nggak takut ini, itu gitu. Kalau kita, saudara istri mati pada takut apa enggak? Nah, takut. Walaupun takut bertingkat-tingkat. Orang yang paling soleh masuk kategori istiqomah itu saja ketika mati masih takut. Buktinya dikirim malaikat. Suruh bilang oleh Allah kepadanya, pada orang itu, Allah takhafu wala tahzanu. Nah, rasa-rasa takut yang boleh bisa dijangkau oleh pikiran kita itu nggak dimiliki oleh Allah. Betapapun dia mematikan orang yang paling mulia, paling berwibawa, paling dia konsisten ya dengan perintahnya, matiin, nggak apa-apa. Oke, ba'is bila masyaqqah. Ba'is artinya membangkitkan, menghidupkan kembali. Tak ada sulit. Ini membantah kelompok dulu musyrikin Mekah yang menganggap Allah itu nggak bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Ternyata itu bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dibantah. Allah nggak begitu gitu. Ini nomor 12. Nomor 13, mazala bisifatihi. Kapan saja, di mana saja, dari dulu sampai sekarang, dia masih memiliki sifatnya yang ada sekarang. Qodiman, sejak dulu. Qabla khalqihi, sebelum dia menciptakan makhluknya. Yang menarik terkait dengan sifat Allah, perbedaan Ahlus Sunnah sama wal Jamaah. Hubungan zat sama sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah punya sifat. Mu'tazilah menolak. Kalau Allah punya sifat, Allahnya qadim, berarti sifatnya qadim juga. Kalau sifat Allah ada 20, berarti musyrik. Sebab ada 20 yang qadim. Kalau sifatnya 99, apalagi yang qadim itu ada 99. Padahal secara teologis yang qadim itu harus satu, yaitu Allah. Kalau sifat-sifatnya qadim, banyak yang qadim. Ya betul tidak. Itu teologi mau filsafat itu emang nggak bisa dipisahkan. Mereka berargumentasi, umpamanya kita punya tembok ini di rumah kita. Apa sifatnya putih? Lah kan putih nempel di tembok. Duluan mana? Duluan tembok baru putih. Itu dia karakteristik sifat. Kalau bahasa teologinya Arabnya arab. Kalau zatnya itu, temboknya itu namanya jauhar, substansinya. Arab itu sifatnya. Hubungan antara jauhar sama arab, zat sama sifat bagi Allah tuh sama dalam logika mereka. Kalau saja seperti itu analoginya, maka Allah mengalami satu saat, satu ketika dia tak bersifat. Maka sifat nempel. Sifatnya berarti tidak qadim. Kalau menurut Ahlus Sunnah sifatnya qadim juga. Resikonya banyak yang qadim. Jadi musyrik. Nah itu perdebatan luar biasa. Saya teruskan begini. Apa argumentasi Mu'tazilah bahwa Allah tidak punya sifat?
Betapapun dia paham betul Al-Quran itu. Ar-Rahman. Bentuknya aja sifat menurut ilmu sorof. Rahim, Ghafur, Syakur. Sifat itu. Betul sifat. Alim, Allah berilmu. Ilmunya Allah, taunya Allah bukan pakai sifat. Pakai zat. Kalau Allah mampu, qadir, bukan pakai sifat, tapi pakai zat. Dia mempertahankan Allah itu esa dan nggak punya sifat, tetap semuanya serba zat. Maka redaksi bunyi pendapat mereka begini. Allahu alim. Ilmuhu zatuhu. Tuh, bukan sifatnya. Dia taunya pakai zatnya. Allahu qadir. Kudratuhu zatuhu. Gitu dia. Mau jago-jago bahasa semua. Allahu sami' sam'uhu zatuhu. Itu dia. Sehingga salah satu ajaran dari Mu'tazilah itu tauhid. Itu dia maksudnya. Sementara Ahlu Sunnah tetap mengakui. Kalau Allah itu mendengar, melihat, kemudian lain-lain sifatnya, tidak menunjukkan bahwa Allah itu banyak. Kata Ahlu Sunnah gitu. Habibie ada berapa? 1. Dia pada saat yang sama insinyur. Pada saat yang sama wakil presiden. Pada saat yang sama teknokrat. Pada saat yang sama guru. Pada saat yang sama dosen. Pada saat yang sama dia rektor di sebuah perguruan tinggi. Apa Habibinya jadi banyak? Tetap 1. Kayak begitu. Banyak bicara, maka ilmunya disebut ilmu kalam. Berargumentasi. Kalam. Iya. Nih. Oh, Masya Allah. Sampai nomor berapa tadi? 11 Ustaz. Oh iya. 11. Insya Allah itu baru mukodimah itu. Tapi penting. Mudah-mudahan ya. Itu yang membawa kita husnul khotimah nanti. Amin. Ya. Baik. Iya, silahkan Pak Jamal. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian akidah yang dirahmati oleh Allah. Masih ada beberapa waktu lagi, beberapa menit ke depan. Bagi yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Silakan. Apa Ustaz? Silakan Bu Iwani. Ya. Ustaz, kalau kita berpikiran gini, Allah tuh seperti apa ya? Gitu. Kenapa ya kok Allah menciptakan gitu? Apakah itu pikiran kita itu jadikan kita tidak percaya sama Allah, Ustaz, misalnya? Oh, bagus. Kita diberi akal untuk berpikir, tapi ada batasnya. Ya. Yaitu medan-medan yang menjadi objek berpikir. Kalau Tuhan, jangankan zatnya, sifatnya, perbuatannya juga. Itu. Sehingga Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah fatahliku. Berpikir kalian tentang makhluk Allah. Dan memang itu adalah jembatan untuk kenal Allah. Bisa jadi untuk tahu Allah. Cukup makhluk saja. Jangan sekali-kali kalian berpikir tentang Allah. Pertanyaan-pertanyaan itu objeknya Allah. Tentang Allah. Apa kata Nabi? Fatahliku. Kalian akan hancur. Hancur bukan dalam artian fisik. Bisa jadi pikirannya hancur. Kesimpulannya apa? Allah nggak ada. Apa lebih dasar lagi, Allah udah mati. Oh, udah diwanti-wanti kita. Ya. Iya, Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ya. Ini daripada mikirin Allah, mendingan mikirin Pak Jamal. Ada manfaatnya gitu maksudnya Pak Jamal.
Jamal yang bisa dipikirin. Iya benar Bu, anak orang. Silakan Bu Tati mungkin. Anak orang yang dipikirin. Lebih baik mikirin Ustaz. Iya Ustaz Jamal. Ayo silakan. Wah ini dahsyat ini. Yang lain dulu. Oh, yang itu masih ditunggu. Sambil nunggu yang lainnya silakan Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak Edi, barangkali. Jadi kesusahan memikirkan, jangankan mikirkan, menanyakan sejatinya dan insya Allah mendorong kita untuk merasa hina, merasa terbatas, terus memohon. Memohon apa? Maaf kalau ada salah mikir, lagi sujud. Ya atau tidak? Tuh ada hikmahnya. Ketika dia nggak bisa dipikirkan. Harus kembali ke sini. Dari sekian predikat, katakan predikat ya sifat yang satu paling luar biasa, yaitu Khalik, dia yang menciptakan. Kita ada karena diciptakan. Kita diciptakan bukan cuma ada, tapi segala kebutuhan hidup kita disiapkan. Belum tentu bisa mensyukuri semuanya. Lalu kita berterima kasih lagi sujud. Terima kasih ya Allah. Kau pertemukan dengan subuhmu tadi. Terima kasih lagi sahur masih bisa makan ya Allah. Semuanya ini dari kamu ya Allah. Gitu kurang lebih. Terus makasih. Udah, nggak penting kita mikirin dia. Akhirnya kembali kepada ciptaannya. Siapa di antara ciptaannya adalah diri kita. Kalau itu adalah diri kita, udah kita mikirin diri sendiri. Nanti kita akan ketemu sama dia. Begitu maksudnya. Ya. Ada lagi? Besok lagi tadi. Minggu depan. Bu Mukina mau bertanya silakan. Bukan, minggu depan kan masih puasa, jangan minggu depan. Terus habis Lebaran katanya udah ganti presiden. Besok ganti presiden, jangan saat Lebaran. Tanggal 11. Hubungannya Lebaran baju baru. Nggak apa-apa. Tanggal 11. Baju baru. Tanggal 11 hari Senin. Amin, amin. Bukan personalnya, tapi hak dan batilnya. Begitu kira-kira. Iya, pertarungan hak sama batil. Begitu. Kita tunjukkan. Iya. Ya, Ada lagi. Udah nih. ya kalau nggak ada yang Ya, sudah Pak pinjam Ustadz. pertanyaan. Ya, saya pernah membaca ada macam-macam tauhid. 3 macam tauhid itu ya. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu nanti Pak Ustadz juga arahnya ke sana atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Ini mau sekarang apa mau besok ya? Sekarang boleh Ustadz sampai maghrib Nah, nanti ya biar cepat Tauhid maghribnya. ada 3. Pertama uluhiyah. Uluhiyah dari kata ilah, Tuhan. Yakni memposisikan Allah sebagai Tuhan. Alihah itu artinya ditaat. Memposisikan Allah sebagai zat yang ditaat. Alihah itu artinya abadah. Menyembah. Memposisikan Tuhan sebagai yang disembah. Maka pada konteks itu Allah namanya Tuhan. Ilah. Oleh karena itu, ketika ada nyembah kepada selain Allah, itu namanya mengilahkan selain Allah. Karena dia taat kepada berhala dan lain-lain. Rububiyah dari kata Rob. Rob artinya tumbuh. Rob artinya memelihara. Rob artinya mendidik. Maka, ketika sebuah biji ketimun ditanam, berbatang, berdaun, berbuah, di dalam buah ada biji. Pertanyaan,
Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang membesarkan? Ketika ada seekor anak ayam menetas, terus usia seminggu diajak makan oleh induknya ke kebun, ada burung elang melayang. Mereka bersembunyi. Siapa yang mendidik? Siapa yang ngajarin? Bayi lahir, kemudian pada tumbuh itu. Apanya dulu yang tumbuh? Kaki kanannya dulu? Apa tangan kanannya dulu? Baru siapa yang menumbuhkan? Terus menjadi cerdas, siapa yang mencerdaskan? Semuanya jawabannya Allah. Pada titik itu, Allah disebut Rob. Sama dengan tarbiyah. Maka ibu rumah tangga, bahasa Arabnya itu Robbul Bait. Dia yang bersihkan, dia yang memelihara, dia yang Rob, yang menumbuhkan. Allah itu punya sifat. Dia sayang. Dia maha pengampun. Dia maha pemaaf. Syafaat. Betapapun banyak sifatnya, 99, dia tetap satu. Maka tauhidnya disebut tauhidus sifat. Tadi yang menumbuhkan itu tetap Allah satu. Maka tauhidnya namanya rububiyah. Yang menumbuhkan uban jangan dikira itu ada kekuatan lain. Itu Allah semuanya. Itu Rob. Jadi tauhid rububiyah. Iya, kita sebagai orang yang bertauhid harus pada 3 posisi tadi. Uluhiyah, rububiyah, sifat. Tetap satu. Iya, Allah a'lam bishawab. Iya, ada lagi. Di buku ini nanti juga ke arahnya ke sana juga apa bagaimana, Ustaz? Nah, kebetulan saya juga belum baca sampai seluruhnya. Kalau iya, insya Allah ada. Kalau nggak ada, kita cari yang lain. Ada buku namanya Muhammad. Tuh, bukan cuma sejarah, tapi mengurai 3 tauhid tadi. Uluhiyah, rububiyah, sama sifat. Ya, jadi Ya. bisa diperpanjang ini pelajaran kita. Ya makanya jangan berhenti dulu. Jangan berhenti napas maksudnya. Ya, saya jangan berhenti dulu. Saya masih mengkodok sholat ini, Ustaz. Pernah zaman jahiliyah saya dulu. Saya nggak sholat. Iya, Iya, itu masih. baru niat saja udah terkodok itu. Semuanya Iya, Pak ngalamin anak-anak. Iya, ada lagi. baik, makasih. Baik. Sama-sama. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian akidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 lewat 2 menit. Maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz. Ustaz, Pak Jamal. Ya.